Halo, selamat sore. Semoga harimu menyenangkan. Kembali lagi bersama saya, advokat muda Curcil Siburian SH, yang lahirnya di hutan, berpraktek hukum juga di hutan-hutan. Itu hutan. Ya, cerita sedikit ya. Buat adik-adik yang ingin tahu dunia profesi advokat, saya sengaja buat vlog ini supaya mungkin kita bisa memberi informasi, juga strategi, juga pemahaman, agar ketika bekerja itu paham langkah-langkahnya gitu. Jadi sekilas saya jelaskan keberadaan saya di sini tentu karena ini. Nah, karena surat kuasa. Ya. Keberadaan saya di sini tentu karena surat kuasa. Dalam surat kuasa ini menjelaskan bahwasanya saya ini bertindak untuk dan atas nama yang memberi kuasa. Jadi saya adalah dia adalah saya. Nah, saat ini saya berada di Kejaksaan Negeri Kampar. Nah, jadi adik-adik, saya mau jelaskan sedikit. Ada namanya penegak hukum, itu apa saja? Nah, kalau kita kaji ya di kepidanaan, saya sudah jelaskan video sebelumnya apa itu hukum, apa itu upaya hukum, yang ada hukum keperdataan, kepidanaan, gitu ya. Penegak hukum itu kan ada kepolisian, nah, ada kejaksaan, ada kehakiman, nah, dan penegak hukum lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Nah, seperti itu ya. Kalau advokat itu dalam undang-undang itu juga salah satu penegak hukum. Nah, jadi advokat, polisi, jaksa, hakim dalam undang-undang mereka adalah penegak hukum. Nah, gitu ya, penegak hukum. Nah, jadi kalau kita berurusan kasus pidana, nah, kejaksaan ini yang bertugas di sini kan jaksa. Jaksa itu posisinya menuntut. Nah, advokat itu posisinya membela. Nah, hakim itu posisinya dialah yang memberikan keadilan. Nah, keadilan itu sendiri apa? Keadilan. Keadilan itu kalau menurut Buya Hamka gitu ya, menimbang sama berat. Nah, membenarkan yang benar namun tidak menzolimi kebenaran. Saya ulangi, menimbang sama berat, membenarkan yang benar namun tidak membenarkan dengan kejoliman. Itu adalah keadilan. Nah, saya contohkan kamu dalam satu kasus pidana soal keadilan. Nah, kita jatuhkan misalnya kasusnya pencurian. Kalau dilakukan pada siang hari, terancam pidana 5 tahun. Kalau dilakukan di malam hari, terancam pidana 7 tahun. Nah, kita jatuhkan ke kronologi. Kalau seandainya dia melakukan pencurian menjelang sore dan malam, nah, namun dia divonis malam, dianggap malam. Nah, tentu dirasa kurang adil. Nah, apabila seperti itu kasusnya, kita lakukan pembelaan. Maka yang dikatakan sore adalah, siang hari adalah, malam hari adalah. Maka untuk menjelaskan itu, tentu harus kita hadirkan ahli di dalamnya. Gitu ya. Di mana ketidakadilannya? Sama-sama mencuri, adalah divonisnya. Kalau divonis 7 tahun sementara dia melakukan siang hari, tentu dirasa kurang adil. Nah, kita mau bahas soal unsur, gitu ya, unsur perbuatan tadi. Ternyata dilakukan siang hari, namun pada jaksa yang nuntut 7 hari, contoh kasus seperti itu, kan ada selisih 2 tahun. Andainya kamu baru menikah, puji Tuhan semua lancar, dalam 2 tahun itu udah berapa anakmu? 2 ya kan? Ibu mengandung kan 9 bulan 10 hari. Andaikan seperti itu, dalam 2 tahun kan kamu sudah punya anak 2. Nah, itu ya pertimbangannya ya.
Nah, jadi saya ulangi, penegak hukum itu adalah advokat, kepolisian, kejaksaan, hakim. Dan saat ini kita berada di Kejaksaan Negeri, tentu urusannya dengan kepidanaan. Begitu ya. Terima kasih, sampai jumpa ke vlog kita selanjutnya. Salam keadilan.